Mau S3 mungkin lanjut penelitian tentang nada. Ya, boleh. Ntar kita bareng kan? Apa S3? Uh, Oh enggak, makasih. Oke, halo guys. Balik lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Vincent. Bagi yang belum pernah nonton, bagi yang belum pernah buka channel YouTube aku, silakan di subscribe dulu. Oke, kali ini narasumbernya adalah teman kuliah S2 aku waktu di Chungkuo. Silakan perkenalkan diri. Halo guys. Nama aku Sinta. Biasanya dipanggil Sinta sih. Terus sekarang aku kerja di salah satu online travel agency di Bali. Jadi aku sekarang sementara tinggal di Bali. Gitu. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk, tema kali ini yaitu apa ya? Sebenarnya masih bingung sih temanya apa. Nantilah dipikirin. Ya, jadi kita langsung aja ke pertanyaan ke narasumber. Oke. Pokoknya intinya ada hubungannya sama Mandarin lah. Yang pertama, eh, Cinta ini S1 dan S2-nya itu udah di Chungkuo. Jadi habis lulus SMA langsung ke Chungkuo. Bener gak? Bisa dibilang seperti itu. Ya. Oke. Kenapa sih ambil jurusan Mandarin waktu itu? Terpaksa Jadi atau ini gimana? oke. Jadi ini dari S1 dulu ya. Hmm. Jadi pas S1 itu sebenarnya ke Chungkuo itu awalnya cuma mau belajar bahasa aja. Satu semester tadinya 6 bulan. Bahkan nggak 1 tahun juga sih. Jadi lagi itu ada teman dia yang udah kesana duluan, udah gitu kayak bilang mau cobain ke sana gitu, kayak belajar bahasa kan. Udah gitu ternyata nyampe sana itu kayaknya 6 bulan tuh gimana ya, jadi kagok gitu sih. Jadi dibilang bisa banget enggak, tapi kayak udah nanggung gitu kan. Makanya ya udah, jadi lagi itu kayak lanjut aja, ambil lagi 1 semester, jadi 1 tahun kayak gitu. Nah, seudah 1 tahun itu, ternyata kayak kita tuh, kampus kita, itu tuh bisa transfer si SKS-nya. Jadi yang dari kita kelas bahasa itu bisa transfer ke untuk program S2-nya. Kok S2 sih? Untuk S1 program dong. S1-nya. Iya. Ya. Jadi habis belajar bahasa nih, 2 semester kan jadinya 1 tahun. Nah, itu tuh SKS yang kita kumpulin itu bisa untuk dimasukin ke SKS yang nanti untuk program S1-nya gitu. Makanya lagi itu mutusin kayaknya sih oke untuk lanjut di sana gitu. Soalnya kayak tempatnya segala macam, temen-temennya udah cocok aja sih kayak gitu. Oke. Terus akhirnya lanjut deh. Sampai S1 belajar bahasa bisnis ya lagi itu jurusan aku. Oh, bisnis. Udah gitu, iya, bahasa bisnis. Sebenarnya apa bedanya bahasa bisnis sama bahasa Mandarin biasa, sastra? Jadi sebenarnya ini jurusan aku juga kehitungan jurusan sastra ya. Jadi di kampus aku itu jurusan sastra untuk orang luarnya, untuk international student-nya itu ada 2. Jadi mau ambil yang sastra Mandarin toh atau yang bahasa bisnis kayak aku. Sebenarnya dipelajarinya itu lebih ke bahasanya, tapi beda di topik buku pelajarannya gitu. Kan kita kalau lagi belajar itu semua aspek ya, kayak speaking, writing, listening, reading, sama ada yang namanya Chunghe, itu dia keseluruhan. Nah, yang keseluruhan itu, iya, apa judulnya? Komprehensif. Namanya. Nah, itu. Jadi di bukunya itu lebih ngomongin tentang bahasa bisnis sih, misalnya kayak bank, semacam itu loh, ada hubungannya sama ekonomi juga, kayak gitu. Tapi yang kita pelajari tetap si kata-katanya sih, gitu, sama penggunaannya, gitu. Gitu. Berarti milihnya itu ada penjurusan gitu nggak sih? Di semester berapa terus ada penjurusan gitu? Nggak, atau dari Oh awal? iya. Oh, jadi gini. Sebenarnya kayak bahasanya itu 2 tahun. Jadi top belajar bahasa doang 2 tahun. Jadi mulai masuk penjurusan itu di tahun ketiga. Jadi penjurusan itu totalnya juga 2 tahun lagi. Jadi 2 di bahasa, 2 di penjurusan. Gitu. Oke, paham. Terus waktu awal lulus SMA itu cuma ikut-ikut temen
Atau udah ada planning Mandarin ini bakal kepake nanti, bakal penting? Atau ya cuma sekedar ikut-ikut aja? Lagi itu sebenarnya mikirnya nggak sejauh itu sih. Jadi kayak mikirnya kayaknya oke untuk keluar belajar gitu kan. Dan kebetulan emang gimana ya, ya kayak mikir perlu sih bisa belajar Mandarin lebih gitu ya. Jadi bukannya kayak sekedar untuk komunikasi doang sih. Soalnya kayak kalau komunikasi sebenarnya udah bisa lah ya dikit-dikit. Tapi ternyata pas udah nyampe sana, yang aku pikir itu cukup kemampuan aku untuk komunikasi, ternyata enggak sama sekali. Gitu. Jadi emang begitu nyampe sana juga harus belajar dari awal. Gitu. Soalnya kan kayak kita ngedengerin orang Indonesia belajar bahasa Mandarin atau ngajarin bahasa Mandarin sama ngomong sama orang sana asli itu kayak beda banget gitu. Cara kecepatannya, nadanya segala macem kayak gitu. Jadi benar-benar lagi itu mikirnya coba-coba dulu, udah gitu mikirnya kayaknya kalau bisa belajar bahasa Mandarin lebih dalam kayaknya oke untuk kedepannya nyari kerja kayak gitu. Oke. Terus habis S1 langsung lanjut S2 ke di kampus yang sama ya, kita di mana? Guangxi Normal University. Di Guilin. Iya, di kota mana tuh? Guilin. Iya, Provinsi Guangxi, oke. Langsung lanjut S2. Nah, itu alasannya kenapa? Masih ngerasa kurang atau gimana? Atau ada kesempatan? Kebetulan. Iya. Jadi ada kesempatan. Jadi karena lulus S1-nya udah di sana, jadi kayak salah satu guru aku lagi itu, dosen lah ya, bilang katanya mau cobain nggak untuk apply S2 gitu kan. Terus lagi itu aku kayak mikir, kayaknya S2 oke asal dapat beasiswa sih. Lagi itu mikir kalau misalnya nggak dapat beasiswa kayaknya sayang juga gitu kan. Maksudnya udah S1 langsung lanjut S2 gitu, lumayan kan itu. Kayak S1 4 tahun, S2 2 tahun gitu kan, lumayan banget biayanya gitu. Makanya lagi itu kayak mikir-mikir mau atau enggak dengan apply beasiswa. Nah, kebetulan dosen aku kayak ngenalin untuk apply beasiswa gimana jalannya kan. Jadi udah lagi itu dosen aku pokoknya ngasih syarat-syaratnya, perlu dokumen apa aja segala macam. Lagi itu mepet sih sebenarnya. Jadi misalnya ya pendaftaran terakhirnya tuh akhir bulan gitu ya, tanggal 31. Itu kayak aku tuh baru apply antara tanggal 30 atau 29 sih. Benar-benar mepet banget gitu. Cuman akhirnya kan itu kita apply-nya di sistem kan. Jadi si prosesnya semuanya juga, si statusnya itu ditulisnya di sistem itu. Jadi dia udah proses sampai mana, udah dilihat sama siapa aja kayak gitu. Berarti S1-nya waktu S1 tuh bayar sendiri. S2 baru beasiswa. Iya, lagi itu S1 bayar sendiri gitu. Oh. Soalnya ada alasannya. Soalnya S1 itu sebenarnya pengen nyari beasiswa juga. Cuman gara-gara pas taunya tuh belakangan. Jadi pas mau pendaftaran udah ditutup untuk S1-nya, baru dikasih tahu kalau syarat beasiswa itu perlu HSK. HSK 3 lah gitu. Oh, jadi gitu. Kalau misalkan... Jadi nggak keburu. Jadi ini bagi yang nonton, kalau misalkan kalian mau apply beasiswa ke Tsinghua, kalau S1 itu minimal HSK 3 atau 4. 3, tapi itu zaman kita ya. Zaman kita tuh kayak 2012 mungkin 8 tahun lalu. Kayak sekarang aku dengar-dengar sih minimal HSK 4 sih untuk S1-nya ya. Ya, HSK gitu. 4 ya. HSK 4 ya. Oke, jadi bagi kalian yang SMA yang mau apply buat kuliah S1 di Tsinghua, persiapin HSK. Minimal HSK 4. Soalnya kayak HSK juga kan kita butuh proses kan, nunggu hasil segala macam sampai si hasilnya keluar itu kayak sebulanan ya. Dari daftar. Semua sebulan, jadi asal emang dipikirin spare waktu. Misalnya nih pendaftaran biasanya dibuka mulai bulan Maret ya, buat yang tahun ajaran itu kan. Nah itu mungkin kita udah bisa nyiapin dari bulan Desember, mungkin jaga-jaga misalnya nggak lulus gitu, jadi kan kita bisa apply lagi, tes lagi kayak gitu. Biasanya sih sebulan itu keluar hasil di internetnya. Untuk sertifikatnya itu sebulan kemudian biasanya. Jadi 2 bulan lah
Iya, maksudnya kalau sampai ini mah sampai misalnya nggak lulus, jadi kita ada kesempatan untuk tes lagi Ulang. gitu. Iya. Sama HSKK penting nggak? HSKK aku nggak lagi tuh. Oh, nggak Lagi dipakai. itu ya untuk S1. Kalau S1, Hmm. kalau S2 perlu. Ya. Nah, ini untuk apply S2 beda lagi. Jadi untuk apply S2 ini beasiswa kan ya? Beasiswanya itu apa? Beasiswa dari mana? Jadi lagi itu di kampus kita, di kampus aku dan dirimu. Itu sebenarnya kita ada 3 beasiswa ya, ada Chinese government, terus apa tuh namanya, Provinsi ya? beasiswa pemerintah Guangxi, sama yang kita itu beasiswa Konfusius. Confucius ya, yang dimana beasiswa itu dikeluarkan oleh lembaga pendidikan bahasa Mandarin gitu kan. Ya. Jadi beasiswa lain itu sebenarnya pilihan jurusannya lebih banyak kan. Jadi kita kayak, ya pokoknya kalau kita ambil beasiswa ini, kita bisa apply di banyak jurusan gitu. Terkecuali beasiswa kita, cuma bisa di satu jurusan itu kan, gak ada pilihan intinya. Iya. Iya gitu. Jadi beasiswa kita emang ditujukan untuk Mengajar. menjadi guru bahasa Mandarin untuk orang luar ya. Asing, Untuk orang ya. Indonesia sih sekarang kita. Ya gitu. Orang asing. Iya. Kan teaching Chinese, apa sih? MTCSOL, Master Teaching Chinese. Gelar kita. Terus MTCSOL. Oh, Master Teaching Chinese to Speaker of other language. of other language. Alah, pokoknya itulah ya. Kalian searching Iya, MTCSOL. Jadi intinya itu mengajar bahasa Mandarin untuk orang asing. Iya. Kayak gitu. Benar. Nah, waktu itu kita kan dapatnya beasiswanya Confucius. Yes. Nah, itu dokumennya apa aja yang perlu disiapin? Mungkin ada yang mau apply juga. Iya, jadi untuk teman-teman yang mau mencoba apply bisa disiapin. Ini yang kita berarti tahun 2016 ya, 4 tahun lalu. 2016. Harusnya sih sekarang nggak beda jauh sih ya. Harusnya. Iya. Itu harus ada surat rekomendasi dari minimal 2 dosen. 2 dosen, bukan hanya sekedar dosen ya. Profesor setahuku. Iya sih, harus profesor benar-benar. 2 profesor itu surat rekomendasi. Iya. Terus apa lagi? Gitu, kalau misalnya kita di kampusnya di Indonesia, kita bisa minta surat rekomendasinya dari kampusnya di Indonesia. Kalau misalnya kayak aku udah di sana, yang satunya aku bisa minta ke profesor yang di sana surat rekomendasinya. Kemudian HSK 5. HSK 5. Ya, dengan minimal skor 180 ya. 210 sekarang. 210, oke, berarti udah naik ya, gitu. 210 minimal. Sama sih, HSK 5. Waktu angkatan kita tuh juga sama, 210. Yang 180 itu beasiswanya jadi PANE, setengah. Ya, cuma setengah. Nggak dapat biaya ini kan, apa sih? Biaya hidup. Iya, biaya hidup. Iya, benar-benar. Oke. Jadi dijelasin aja. Jadi kalau yang lagi itu skor HSK 5-nya cuma 180, kita tetap dapat beasiswa uang sekolah full, dapat uang asrama full, tapi nggak dapat uang jajan. Ya. Tapi kalau nilai kita 210 minimal, itu kita dapat full ya semua ya. Uang jajannya dapat berapa lagi itu kita? 3.000 per bulan? 3.000 MB. 6 juta lah ya. Iya, kurang lebih. Gitu. Menurut aku, untuk beasiswa S2 itu worth it banget sih. Maksudnya kita di sana tuh benar-benar dikasih semua fasilitas dan masih dikasih uang jajan gitu. Yeah. Jadi kita benar-benar nggak membebani orang tua juga, terus dapat ilmu juga, dapat teman baru juga, kayak gitu semua. Jadi oke banget gitu. Iya. Terus selain itu HSK, HSKK. Oh iya, HSKK lupa. Ya, jadi HSK itu bagi yang nggak tahu, HSK itu adalah Hanyu Shiping Kaoshi. Jadi tes untuk level Mandarin kayak gitu ya, ada 1 sampai 6.
Ini kita level 5 minimal untuk S2 yang jurusan bahasa, karena kita berdua ini adalah jurusan bahasa Mandarin, jadi HSK 5. Tapi S2 yang lain yang bukan jurusan bahasa Mandarin, setahuku HSK 4 udah bisa. Jadi kayak misalkan ekonomi, Iya, untuk S2. seni, psikologi kayak gitu, HSK 4 udah cukup. Benar. Untuk Iya. kita yang emang jurusannya bahasa Mandarin itu lebih tinggi lagi standarnya HSK 5. Iya. Nah, Benar. selain itu ada HSKK. Jadi HSKK itu adalah 口语考试, jadi speaking, kan? Yes. Minimal levelnya apa? Itu ada 3 level kalau untuk HSKK. HSKK 3 level. Jadi beginner, terus intermediate ya, baru intermediate, advance. Iya, dan kita harus intermediate. Iya, betul. Intermediate sama nilainya lulusnya 60. Iya, 60 itu udah kehitung lulus ya. Iya. Terus selain itu apalagi nih syaratnya? HSK, HSKK, surat rekomendasi dari 2 profesor. Habis itu kesiapan mental ya, kesiapan diri, enggak tuh bercanda. Masih perlu, kalau sekarang itu masih perlu surat kerjasama ya. Jadi kita setelah lulus kita tuh mau kerja di mana. Jadi kayak mereka tuh perlu mastiin bahwa setelah kita belajar di jurusan ini dan kita lulus, kita tuh bakal ngajar Mandarin di luar sana gitu untuk orang lain kayak gitu. Jadi sekarang perlu ya itu kayak sebenarnya harus universitas kayaknya enggak juga ya, kayak di sekolah. Pokoknya mengajar bahasa Mandarin, nggak harus di universitas. Iya. Selama 5 tahun. Jadi dari lulus udah gitu ngajar Mandarin selama 5 tahun gitu ya. Iya, benar banget. Kalau dulu waktu angkatan kita tuh masih tanda tangan kontrak, tapi bebas kerja di mana aja, mereka nggak nentuin. Tapi kalau yang sekarang itu harus udah ada kontrak sama salah satu institusi, baru kita bisa apply. Sama ada satu lagi syaratnya, apakah Anda ingat? Tunggu. Mungkin di sini teman-teman ada yang bingung ya, kenapa aku lulus 2000 S2 tuh 2018, tapi kenapa aku nggak jadi dosen misalnya gitu ya. Itu gara-gara yang tadi yang udah Vincent bilang bahwa lagi itu kita cuma tanda tangan kontrak aja, belum ada benar-benar harus kayak ngajar banget di luar selama 5 tahun gitu. Gitu, makanya jadilah aku di sini, bukan menjadi dosen sekarang. Ya, terus apa lagi? Satu lagi apa syaratnya? Syaratnya apa lagi ya? Tunggu. Ini setiap mahasiswa ada ini. Yaitu bikin IC. Kamu bikin nggak? Oh iya. Bikin dong, harusnya bikin. Aku bikin. Iya. Jadi kayak iya. Jadi semua beasiswa, kalian mau daftar beasiswa apapun di setiap negara itu pasti penting. Jadi itu namanya adalah motivation letter. Ya kan? Jadi itu kita menjual diri kita di selembar kertas itu. Jadi itu personal branding kita. Bener gak sih? Jadi kampus itu menentukan kita... Bukan menjual sih, kayak promosi gitu. Iya, pantas gitu kan. Iya. Jadi kita tuh kasih tahu ke Konfusius, kenapa Konfusius itu harus milih kita. Karena yang daftar itu kan banyak banget, dan itu ada kuota kan. Jadi nggak semua yang daftar itu diterima. Itu jadi di dalam motivation letter itu kasih tahu pengalaman belajar kalian, terus kalian udah menang lomba apa aja yang berhubungan sama Mandarin. Habis itu ke depan kalian mau ngapain? Yes, betul banget. Betul. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu panjang sih, cuman lebih ke pada ya, jelas padat gitu. Ya, itu penting. Bener, penting banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Satu pertanyaan panjang banget ya. Iya. Kita kan di kota Quilin waktu itu.
kehidupan di Quilin tuh gimana sih? Mungkin ada teman-teman ntar yang mau daftarnya juga di Quilin. Di Quilin gitu ya. Aku pengalaman pribadi sejujur ya, aku pas awal tuh kurang nggak kayak denger gitu kan di luar sana. Quilin itu apa gitu, di mana gitu, cuma kayak tahu oh iya itu bagian selatan gitu, kota kecil gitu kan. Nah ternyata setelah aku sampai sana barulah tahu kalau Quilin itu ternyata terkenal sebagai kota pariwisata. Quilin itu sebenarnya kota kecil ya. Kecil. Cuman jadi iya, tapi tempat itu kayak terawat banget sih. Apalagi tempat-tempat pariwisatanya kayak untuk umumnya. Terus kayak paling banyak taman sih ya di sana. Yeah. Jadi kita selama di sana itu kita kan ada kartu. Nah, jadi kalau ke taman-taman atau tempat wisata pakai kartu murid itu antara gratis atau cuma bayar 1 kuai aja. Iya, atau setengah sih benar. Iya, kalau ke teman cuma 1 kuai. Di mana gitu. Ada 1 kuai? Ih, hampir semua juga 1 kuai. Kalau gratis loh. Iya. Enggak. Soalnya kita punya Xuesongcheng. Kalau misal orang luar yang mau masuk dan nggak ada apapun, nah itu baru mahal banget kan. Bisa 100.000 lebih gitu loh, kayak 150.000 gitu ke taman umum. Kayak gitu. Terus udaranya enak kalau lagi musim gugur dan musim semi. Tapi kalau misalnya lagi musim dingin, di sana nggak ada salju ya, tapi anginnya itu menusuk ke tulang. Jadi, ya, bener. Iya, jadi gimana ya, dinginnya tuh kita sebenarnya nggak sampai kita sampai minus, tapi palingan minus berapa hari gitu kan, selama musim dingin. Udah gitu palingan kayak di bawah 5 derajat gitu, tapi kerasanya kayak udah dingin banget sih. Kayaknya gara-gara ada angin juga kan. Kayak anginnya gitu. Kalau iya anginnya dingin banget. Misalnya musim panas nggak usah diceritain lah. Musim panas di sana, musim panas di Chungquo semuanya panas banget. Panas. Gitu, iya. Kemudian yang paling kerasa itu transportnya, kemana gampang banget. Terus jadi kayak kita keluar, kalau jalan kaki terus tiba-tiba pengen naik kendaraan tuh kayak gampang banget gitu. Kayak bis di mana-mana, terus sepeda di mana-mana kayak gitu. Pokoknya untuk kita mahasiswa yang jauh dari orang tua gitu kan kita ya, itu nggak perlu takut sih. Jadi kayak nggak usah khawatir kayak ntar di sana gimana ya, bisa nggak hidup sendiri kayak gitu. Sebenarnya mungkin itu awal-awal ketakutan kayak gitu ada. Cuman kalau aku pribadi dan kamu juga, menurut kamu gimana? Kita kalau udah kebiasa mah oke banget kan di sana ya. Gampang. Iya, kemana-mana gampang, benar-benar. Kayaknya nggak hanya di Quilin, yaitu di semua Chungquo itu rata-rata transportasinya itu hanfangpian. Gampang banget, betul. Terus makanan juga murah banget ya. Murah banget. Di tempat kita. Iya, apalagi dekat kampus kan. Jadi kayak kita semua pilihan makanan sebenarnya ada. Terus kantin juga ada. Pokoknya kalau makanan kayak gitu kita nggak perlu khawatir sih. Dan yang paling penting adalah naicha, oke? Itu naicha di sana itu udah paling the best. Jadi harga murah, tapi enak banget gitu. Tiap hari, minuman wajib. Naicha. Itu minuman wajib sehari juga bisa 2 kali, oke. Oke. Kita lanjut. Oh, mungkin tadi keputus. Kayak putus-putus gitu. Aku ulangin lagi ya. Tadi Cinta bilang kalau misalkan kita ada Xuesongcheng. Xuesongcheng itu adalah kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Jadi rata-rata di Chungquo itu kalau kita punya Xuesongcheng, punya kartu mahasiswa, itu kita ke tempat wisata itu gratis. Tapi di kota itu. Jadi misalkan aku sama Cinta di kota Quilin, itu kalau misalkan ke taman tempat wisatanya di Quilin, itu gratis. Tapi misalkan kalau kita keluar kota, pakai Xuesongcheng-nya kartu pelajarnya Quilin, itu tetap bayar setengah harga. Nah. Kebanyakan setengah harga sih, walaupun kota lain. Gitu. Ya, jadi di Chungquo itu mahasiswanya kalau misalkan punya kartu pelajar itu kartu super. Iya, beneran kerasa banget berguna gitu ya kita. Iya, nggak tahu kalau di Indo itu punya kartu pelajar kayaknya sama aja. Iya. Kalau zaman aku itu malah lagi beli tiket pesawat itu kita kayak bisa upgrade untuk yang kartu
yang punya pokoknya kalau kita sebagai murid kita bisa upgrade bagasi ya. Jadi double gitu loh. Lagi itu sih zaman kita. Enggak, waktu aku masuk itu udah enggak. Udah enggak. Tapi waktu itu aku kan naik kereta. Waktu itu ke mana ya? Ke Beijing kalau nggak salah naik kereta. Terus ada ayahnya tuh bilang, kamu kalau misalkan ke Beijing, dari Guilin ke Beijing itu murah berarti ya? Terus aku bilang, enggak lah, sama aja kan. Terus dia bilang, loh sebenarnya kalau misalkan mahasiswa itu bisa dapat potongan harga. Kayak gitu. Terus aku nggak tahu. Makanya. Jadi pokoknya selama kita jadi mahasiswa di Cungko itu benar-benar harus dimanfaatin sih. Soalnya banyak banget akses-akses dan hal-hal yang nggak akan kita dapetin kalau kita kesana cuma main doang ya. Iya, beda. Iya, beda banget. Jadi sekalian langsung jadi mahasiswa aja, Cungko. Benar. Oke, lanjut. Nah, waktu S1 kan bayar sendiri. Itu SPP-nya, uang kuliahnya sama asrama itu bayar berapa sih kalau di Guangxi Normal University? Kita bilang standarnya Guilin ya. Kalau kota lain pasti beda. Benar-benar. Dan ini jurusan bahasa ya. Jadi kan tiap jurusan tuh beda-beda kan. Yeah. Lagi itu satu semester kurang lebih 7.000 RMB untuk uang sekolah. Jadi 1 tahun 14.000 untuk uang sekolah ya. Tapi untuk tempat tinggal itu ada beberapa harga. Yang paling mahal itu 2.500 satu semester. Jadi 2 semester 5.000. Jadi kalau ditotalin uang sekolah 14, uang asrama 5.000. Jadi 19.000 untuk 1 tahun. Iya. 19.000 RMB itu berarti kalikan, kalau ke rupiah dikalikan 2.000. Iya, kurang lebih sekitar, ya sekarang mungkin 38-40 lah ya. Kita gedein gitu, tinggiin. Ya 40 lah. Tapi itu belum sama biaya hidup ya. Ya, biaya hidup belum termasuk. Iya. Gitu. Nah, ini biaya hidupnya berapa? Biaya hidup sebenarnya tergantung ya. Soalnya tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Terus kan kita ada aplikasi itu namanya Taobao kan. Nah, itu. Itu menguras dompet. Iya, kalau di Indonesia tuh ya semacam Shopee, Tokopedia gitu. Nah, di sana itu benar-benar efisien banget. Udah gitu murah banget. Dan pokoknya kita tuh di dalam kampus tinggal kita tunggu SMS-nya aja, ini barang udah nyampe. Udah gitu kita tinggal nyamperin, dia ngirimnya pakai pengiriman yang mana gitu. Udah gitu ya di sana sih sebenarnya banyak banget habis. Tapi kalau misalnya ya, ini jangan hitung belanja pribadi ya. Kayak cuman makan aja gitu misalnya. Kayaknya sekitar 2 juta cukup sih kalau menurut aku. Iya, aku juga segitu sih. 1.000 lah ya, 1.000 RMB. Iya, kalau lebih 1.000 RMB. Bulan. Itu udah termasuk pulsa, listrik, air. Iya. 2 juta. Gitu. Jadi persiapkan 2 juta. Itu nggak termasuk jalan-jalan ya. Kalau kalian mau jalan-jalan sama belanja, ya beda lagi. Itu plus. Ya, itu plus. Oke. Lanjut. Proses belajar Mandarinnya itu gimana sih awal mula? Jadi, Sinta ini waktu lulus SMA ke Guilin itu Mandarinnya dari nol atau udah ada dasar? Jadi sebenarnya aku di Indo itu udah pernah belajar. Jadi kayak les gitu, 1 minggu 2 kali. Tapi kayak tiap les tuh kayaknya kalau nggak salah 1,5 jam deh. Itu les cukup lama ya menurut aku. Kayak dari aku, ya kurang lebih 9 tahun lah aku belajar. 9 tahun. Tapi ada tapinya ya, dengan garis sangat besar di bold gitu. Itu tuh begitu aku sampai sana, di semester pertama, aku ngerasa yang aku pelajari selama 9 tahun itu nggak guna. Nggak ada gunanya sama sekali gitu. Jadi mungkin aku bisa ngedenger orang sana ngomong apa, itu selewat aja. Aku kayak harus fokus banget ngedengerin, itu baru kayak ngerti gitu dia ngomong apa. Tapi kan orang sana kan ngomongnya kan cepet banget kan. Jadi kayak, ngomong apa gitu. Jadi kalau misalnya mau pesan makanan segala macam, beli barang, ya tetap pakai bahasa badan. Tetap nunjuk ini, itu kayak gitu. Gitu. Jadi aku sebenarnya kesana
nggak dari nol banget, udah ada dasarnya sedikit, tapi dasarnya juga itu sama dengan belajar dari nol sih kalau menurut aku. Oh iya, Gitu. kamu kan TK di Chungkuo kan? Itu cuman ya, TK kamu cuma main aja. TK kamu nggak terlalu belajar sih, itu cuma main. Itu berapa lama sih? Lagi itu cuman kayaknya 5 bulanan sih aku TK. 1 semester dong. Kurang lebih lah. Tapi udah lupa sebenarnya, itu udah lama banget. Masih ingat nggak Kayak aku teman-temannya? udah lupa sih, beneran. Udah lupa. Itu kayak udah lama banget. Gitu. Oke. Terus gimana tuh waktu pertama sampai di Chungkuo? Belajarnya gimana? Ceritain dong pengalamannya. Belajar di Kuilin kan maksudnya? Iya, kan habis lulus SMA kan belajarnya dari nol lah hitungannya. Itu gimana Iya. pengalamannya? Lagi itu lumayan engap juga sih. Engap tuh maksudnya kayak sesek gitu ya. Soalnya kita kayak tiba-tiba dikasih pelajaran yang ya tau lah ya, bahasa Mandarin itu salah satu bahasa tersulit kan. Ya. Iya. Pas pertama-tama aku ngerasa susah sih. Maksudnya ada rasa kayak harus ngejar gitu. Kayak kalau misalnya nggak dikejar ya ini bakal ketinggalan gitu. Jadi pas awal-awal tetap belajar susah juga sih, beneran. Jadi menurut aku belajar Mandarin itu di awalnya itu emang kita harus kerja rodi sih. Itu soalnya awal itu bener-bener kayak dasar segalanya gitu. Jadi kalau misalnya aku nih belum bisa sama sekali, kan Mandarin itu ada nadanya misalnya gitu kan ya. Nah, itu kita harus banget untuk belajar nada yang benar dari awalnya banget. Karena kalau nanti kita udah bisa tapi nada kita masih salah, itu nada yang salah itu bakal kebawa sampai ya udah seterusnya. Jadi kayak nada kamu tuh bakal salah terus gitu. Itu bakal susah diubah di saat kamu tuh udah bisa bahasanya dibandingin pas awal kamu belajar dari nol. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi belajar terus gurunya kayak marah-marah atau galak, suruh benerin ulang-ulang terus sampai serak gitu kan. Itu percayalah harus didengarkan. Karena nanti bakal kerasa belakangnya gitu. Iya, jadi mungkin gini ya, aku kayak terjemahin, terjemahin. Jadi kalian kalau misalkan belajar, misalkan level HSK 1 nih ya, HSK 1 itu kan ada 150 kosakata. Nah, di dasar ini 150 kosakata ini, kalian kalau misalkan salah, nadanya banyak yang salah, itu ntar naik ke level 2, 300 kosakata. Naik ke level 3, 4, 5, sampai 5, misalkan udah 2.500 kosakata. Dan itu banyak yang salah, itu ngulang dari awalnya itu susah. Jadi mending dari awal, mumpung kosakatanya dikit, itu harus sudah bener, kayak gitu. Soalnya ntar kalau udah levelnya atas-atas itu, mau diperbaikin dari awal itu udah susah. Soalnya udah nancepnya di otak, kayak gitu. Benar. Benar. Jadi intinya kita di awal akarnya harus bener sih. Ya, ngomongnya, gitu. Nadanya. Ya. Dan yang penting jangan takut salah kalau belajar Mandarin. Jadi kalau misalnya awal-awal kan kita ya maklum lah, kita semua pasti nada kemana-mana segala macem. Terus kayak kita ngomong juga kan pasti seadanya gitu kan. Cuman jangan takut untuk ngomong itu aja. Jangan takut untuk ditegur gitu. Ya, karena bahasa itu emang harus dipakai sih. Ya, kalau nggak dipakai pasti hilang. Iya, lupa pasti. Gitu. Dan kita beruntung sih di Indonesia itu nggak ada nadanya, ya kan? Soalnya kalau menurut aku sih, teman-teman kita yang dari negara yang mereka bahasa ibunya itu, bahasa dari negaranya itu udah ada nadanya, begitu belajar bahasa lain yang punya nada juga, itu mereka kayak kebawa gitu loh. Kayak gimana ya? Bahasa. Kayak misalkan orang Thailand kan ada nadanya 5. Juga kan, ada 5 nada kan. Begitu dia belajar ke Mandarin, itu nadanya di Mandarin itu jadi kecampur-campur sama bahasa Thailandnya gitu. Makanya orang Thailand kalau ngomong itu khas banget kan. Iya, jadi kedengeran banget kalau itu mereka orang dari sana gitu. Orang Vietnam. Iya, itu karena emang pengaruh sama nadanya sih, mereka ada nada. Pengaruh bahasa negaranya kan. Ibu. Iya. Ya. Dan aku merasa beruntung di Indonesia nggak ada nada. Jadi begitu kita belajar
bahasa baru yang ada nadanya nggak kebawa dari bahasa ibu. Iya. Tapi ke bawah, menurut aku ada logatnya juga sih. Misalnya kayak aku orang Sunda gitu ya. Aku mungkin kebawa tanpa sadar pas ngomong Mandarin itu ada logat Sundanya, kalau menurut aku. Oh ya, masa sih? Iya. Menurut aku ya. Kan tiap orang beda-beda. Gitu. Oh, Kamu ngerasa gimana ada logat Jawa nggak pas ngomong Mandarin? nggak tahu. Soalnya menurut aku pasti ada ke bawah sih. Kalau menurut aku ya. Aku ngerasa sih gitu. Iya sih, Gitu. mungkin ya. Logat. Tapi ya itu benar. Karena kita nggak ada nada sama sekali. Jadi kita benar-benar hal baru yang dipelajari kan. Jadi itu lebih, dibilang lebih gampang juga enggak sih. Tapi mungkin kita lebih gampang untuk menguasai nada itu kali ya. Dibandingin yang sebelumnya udah ada nada, terus harus merubah nadanya gitu kan. Itu beda banget. Kayak gitu. Ada plus minusnya sih. Yes. Soalnya kalau orang Indonesia tuh kata Laoshe, kalau orang Indonesia itu khasnya semua, karena kita nggak belajar nada, jadi begitu ngomong bahasa Mandarin itu semua nada kayak ditabrak semua. Kayak gitu. sama semua, iya. Kayak sama semua gitu kan. Iya bener-bener. Kupingnya nggak peka. Kalau misalkan orang Thailand atau orang Vietnam, mereka udah peka ini nada 1, nada 2, 3, 4 gitu. Menurutku sih ya, nggak tahu. Mungkin itu harus diteliti. Iya. Mau S3 mungkin lanjut penelitian tentang nada? Ya, boleh. Ntar kita bareng kan? Apa, S3? Oh enggak, makasih. Udah, otak aku udah cukup. Oke. Nah, kita nih sekarang flashback waktu kita S2. Teman-teman sekelas itu enak nggak sih? Kita kan kelas internasional tuh. Aku ngerasa kelas kita itu sangat beruntung sih. Jadi kita terdiri dari banyak negara ya kan. Soalnya kan kita itu random. Jadi kita masuk satu kelas itu ada dari negara mana aja kan kita tahu teman-teman kelas kita. Dan kebetulan teman kelas kita itu lumayan banyak ya. Kita ada yang dari Indonesia, terus Thailand, Rusia, Ukraina, Vietnam. Dan itu sih. Yes. Jadi lumayan banyak sih. 5 negara. Iya, 5 negara. Berapa belas ya? 16 kalau nggak salah kita ya. 16 orang. Iya. Dan paling banyak orang Indonesia. Orang Indo. Kita ada 7. 7 orang, dan 1 orang Sunda, 6 orang Jawa. Oke. Ya itu teman sekelas. Itu enak. Menurutku sih enak sih. Soalnya kita di angkatan kita waktu itu kebetulan umurnya itu nggak terlalu beda jauh ya kan. Kita semua tuh range-nya masih 20-an. Iya. Jadi kalau misalkan diajak jalan atau main atau apapun itu masih nyambung gitu loh. Iya, benar-benar. Kalau kakak tingkat kita kan ada yang udah punya anak, ada yang umur 40. Yes, benar. Seneng banget. Jadi, iya, lagi itu jadi kayak ada apa lebih nyambung gitu. Dan menurutku itu teman sekelasku yang paling kompak selama aku sekolah. Karena kita kelas tiap kelas terus, kita tugas terus dituntut itu. Makanya kita kenapa kompak? Karena kita tugasnya banyak banget. Belum tentu loh. Aku ngeliat kayak kakak tingkat kita yang Hanshopa atau Hanshopa ya. Yang kakak kelas kita itu kayak mereka itu ada geng-gengan gitu loh. Ini tuh gengnya orang Indo, gengnya orang Vietnam, gengnya orang Thailand, kayak gitu kan. Kalau aku ngeliat itu kayaknya gara-gara umur mereka juga beda-beda sih. Ada yang muda banget, ada juga yang udah berumur, udah punya anak, kayak gitu. Kayak mereka udah lebih, tanggung jawabnya lebih tinggi gitu. Jadi tadi sampai mana? Sampai di teman sekelas. Kalau misalkan di kakak tingkat kita itu kan kayak geng-gengan. Mereka per negara gitu kan mainnya. Kalau kita kan kayak berbaur semua dari 5 negara ini, kita nggak ada yang bikin kelompok-kelompok. Kayak gitu. Iya, mungkin. Tapi menurut aku umur pengaruh sih.
karena kita masih cili. Tapi enggak juga sih. Mereka tuh kan misalkan kerja kelompok. Kan jadi kita ada mata kuliah itu tiap hari kita harus presentasi ya kan. Dan tiap hari harus ada kerja tim. Nah kalau misalkan di kelas kita itu kan diacak tiap kerja kelompok. Tugas A itu kelompoknya orangnya ini. Tugas B orangnya ini. Jadi kayak benar-benar diacak. Jadi kita tuh pernah merasakan berkelompok sama siapapun. Semua teman sih, ya. Nah, jadi aku merasa kelas kita itu kompak banget. Padahal dari budaya yang beda-beda. Keren sih. Iya. Oke, terus lanjut nih. Kita di Cungkuo itu juga ada organisasi untuk mahasiswa Indonesia, yaitu PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kita PPIT, Tiongkok. Ranting Kuilin. Kayak gitu. Iya. Nah, jadi bagi kalian yang mau apply buat kuliah di Cungkuo itu kita ada namanya PPI. Dan PPI itu berguna banget nggak sih bagi Sinta? Atau nggak ada gunanya? Menurut aku, kalau kita ke satu kota, satu negara gitu ya, kita kan benar-benar kayak nggak ada teman sama sekali. Kita juga nggak tahu bakal kenalnya kayak gimana. Jadi dengan adanya PPIT itu ngebantu banget sih. Jadi ngebantu dalam arti banyak hal ya, kayak nemenin udah gitu kalau misalnya ada masalah atau pertanyaan gitu, kita tuh jadi udah ada backup gitu ngerasanya. Soalnya kan itu Perhimpunan Pelajar Indonesia kan. Jadi aku sih ngerasanya jadi lebih tenang sih. Jadi seenggaknya itu kita ada teman walaupun di negara orang gitu. Dan mereka juga dengan senang hati banget, dengan baik banget untuk ngebantu kalau emang kita ada apa yang kita perluin gitu. Apalagi kalau mahasiswa baru kan kita nggak tahu apa-apa ya. Itu dari mereka emang ngebantu banget kita, perkenalan juga. Pokoknya benar-benar pas kita kesana itu tenang sih, ada PPIT gitu. Ya, kalau menurutku sih sama sih. Jadi sebelum aku berangkat ke Cungkuo itu aku udah di-invite untuk gabung ke PPIT yang Ranting Kuilin. Habis itu udah banyak, udah dikenal-kenalin kan. Ya walaupun kenalnya cuma by chat. Nah, waktu sampai di bandara, mereka itu anak-anak Indonesia itu yang jemput kita. Jadi itu udah tenang sih, jadi udah dijemput sama mereka, habis gitu dianterin sampai ke kamar, habis itu ditanyain mau beli apa, dikasih tahu tempat-tempatnya, kalau misalkan mau beli kebutuhan sehari-hari itu dianterin malah. Iya, dianterin mau beli makanan di sini, kayak gitu-gitu sih. Terus kita kan ada ini kan, mereka itu ngedata kayak nomor telepon kita, terus paspor kita untuk dilaporkan ke KJRI atau ke Dubes ya, KJRI kayaknya, ke Konjen. KJRI. Itu kan per area kita kan lagi tuh ke KJRI. Ke KJRI Guangzhou ya. Iya. Jadi kalau kita misalkan ada apa-apa, hilang atau apa, amit-amit kayak gitu, itu bisa mereka bisa ngelacak kita kayak gitu. Iya, benar. Jadi nggak usah khawatir. Begitu. Terus kita juga ada event tiap setahun sekali itu ada namanya Festival Kebudayaan Indonesia, ya kan? Itu festival besar kita sih. Jadi kita ngapain aja itu? Jadi itu pada dasarnya kita diminta berkarya sih, Cie. Jadi itu mulai dari dekornya, terus acaranya, terus persiapannya semua, mau make up segala macam itu beneran dari muridnya semua ya. Iya, kostum benar. Itu benar-benar dari murid semua sih. Jadi kita semua yang nyiapin dari nol, beserta panitianya juga ya. Beneran nyusunnya tuh dari awal tuh udah dipilih dulu panitianya gimana, siapa yang bagi ini itu. Misalnya kalau ada untuk acara gitu,
misalnya nyanyi atau nari itu juga biasanya kita ada yang ngajarin ya, dan itu yang ngajarin juga orang Indonesia lagi sih, gitu. Dan kita diajak untuk menunjukkan bakat kita, enggak juga sih. Maksudnya kita ngepromosiin Indonesia lah ke luar negeri. Kita menunjukkan Indonesia di negara orang gitu. Dan menurutku itu event yang paling keren sih. Jadi kayaknya eventnya Indonesia itu yang paling keren gak sih? Jadi ya pokoknya kita bisa senang-senang sih menunjukkan bakat. Iya, gitu. Jadi kita bisa ngepromosiin negara Indonesia ke luar. Jadi banyak murid-murid internasional, murid asing yang nonton kita. Gitu. Ntar aku taruh videonya. Ada kan, kita kan dapat. Aduh. Ada videonya kita nari apa waktu itu? Kalimantan. Itulah. Oke. Terus up and down-nya apa nih selama belajar di Cungkuo? Atau up semua, atau down semua? Kayaknya up semua sih. Enggak, jadi menurut aku kalau disuruh bandingin sebenarnya kayak up-nya, semuanya hampir up sih. Kalau down-nya itu, apalagi pas S1 ya, itu kayak up semua sih. Aku kayak nggak ngerasa, tuh kayak belajar tuh benar-benar kayak belajar sambil main juga, sambil pokoknya bergaul sana-sini lah gitu. Jadi kayak nggak kerasa gitu kan waktu. Tapi kalau S2 kita berasa down-nya cuman pas ya awal-awal, nggak awal-awal sih, selama proses bikin skripsi doang sih. Itu kayak benar-benar struggle banget di sana. Cuman kalau sekarang ya flashback itu kayak pengalaman yang nggak bisa dilupain juga sih. Ya kan, kayak pas kita lagi tuh kayak mumet banget, ribet, stres gitu, nih gimana sampai nggak tidur gitu kan. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir, kita akhirnya bisa melewati itu semua sih. Jadi yang tadinya down sekarang nggak down. Kalau aku gitu. Sih bukan ngerjain skripsi sih. Kalau ngerjain skripsi sih kayaknya tekanannya nggak sebesar waktu HSK 6. Oh, aku lupa sih ada HSK 6. Ya, nih, padahal tuh hidup kita tergantung. Iya, ini tambahan bagi tadi yang di atas itu ya, syarat-syarat beasiswa. Jadi kita yang Konfusius, bagi kalian yang milih beasiswa Konfusius, itu kan kita kuliah 2 tahun. Nah, waktu mau masuk tahun kedua, kita harus lulus HSK 6. Iya, jadi beres 2 semester ya, harus harus lulus HSK 6. Kalau nggak lulus HSK 6, itu tahun keduanya kita nggak dapat Shenghuofei, biaya hidup, nggak dapat uang jajan. Nah itu penting banget sih. Itu benar-benar stres gila banget sih. Harus lulus HSK 6. Benar-benar. Karena emang nggak main-main gitu ya. Soalnya kan hasilnya kita nggak bisa, hasilnya tuh benar-benar murni ya, kita harus ngerjain sendiri gitu, nggak bisa ada bantuan dari online kan. Dan itu kerasa banget juga sih. Iya. Benar. Dosen kita sendiri pun nggak bisa bantuin, ya kan? Iya, benar. Sama sekali gitu. Jadi kerasa sih. Yes. Itu HSK 6 itu yang paling gila sih. Iya, benar. Itu kayak lebih gila dari bikin skripsi sih. Iya. Oke, udah itu doang? Udah itu doang, karena menurut aku up-nya banyak banget. Down-nya itu aja sih, menurut aku. Up-nya apa?
Up-nya udahlah banyak banget, nggak usah dibahas cuy, itu kepanjangan. Ya, biar tahu dong, 1-2 aja. Apa Akunya, ya, kita di sana kemana-mana itu kan misalnya ya kalau yang ada motor gitu, atau nggak usah pakai motor sih, kita pakai kendaraan umum aja, kita tuh kemana-mana aman banget gitu rasanya. Jadi kayak kalau misalnya keluar malam kayak gitu tuh benar-benar aman banget ya, nggak ada rasa takut sama sekali walaupun kayak gelap gitu kan. Jadi menurut aku di kota Kuilin itu keamanannya oke sih. Ya, untuk aku pribadi gitu. Terus ya kita ketemu banyak teman dari negara beda-beda sih. ya itu satu pengalaman yang nggak bisa dilupakan dan nggak bisa kalian dapetin kalau misalkan kuliah di Indonesia. Bukan Iya, berarti kuliah betul. di Indonesia jelek, tapi kelebihan kuliah di luar itu kayak Luar. gitu dan di kelas Hmm. internasional ya. Iya, karena kita sama-sama belajar satu bahasa, tapi Hmm. kita sendiri bahasa ibu kita beda gitu. Tapi kita kayak disatukan di satu bahasa itu. Dan satu kelas kayak Iya, gitu. gitu. Jadi kita kayak ada masing-masing kesulitan ya dari tiap negara itu. Hmm. Terus kita Gitu. kalau main juga sama negara lain, misalkan jalan sama teman-teman dari negara lain gitu bisa juga belajar bahasa. Waktu itu aku belajar bahasa Rusia, belajar bahasa Hmm. Thailand, belajar bahasa Vietnam. Kayak gitu tuh seru loh. Tuh udah bisa berapa bahasa tuh berarti? Berarti kita ke Cungko doang pulang-pulang udah bisa 4 bahasa. Ya benar. Iya kan, itu sih kelebihannya. Mhm. Hmm. Oke, baiklah, lanjut. Nah, Hmm. itu setelah selesai semua lulus, habis itu setelah lulus, Hmm. tingkat kerjanya apa ini? Kita panjang juga ya ngobrolin prosesnya itu. Ya, Panjang itu jadi yang paling gini. penting. Jadi awalnya beres lulus itu ada salah satu senior aku, Mhm. dia kayak nanyain sih, maksudnya ada tawaran, ini mau nggak nih jadi guru bahasa Indonesia di salah satu universitas di Cungko juga, tapi bukan di kota Kuilin ya, gitu. Jadi emang ada tawaran, terus lagi itu kayak mikir, kayaknya oke juga sih untuk nyobain nambah pengalaman juga, kan abis lulus banget kan, nol banget, nambah pengalaman untuk kerja di negara orang gitu. Soalnya lagi tuh mikir kayaknya kalau udah ke Indo dulu kayaknya susah sih buat balik lagi ke Cungko gitu kan. Jadi lagi itu mumpung ada kesempatan, nggak mikir terlalu panjang sih, kayak langsung oke gitu. Nah itu lagi itu aku ngajar anak-anak orang-orang sana bahasa Indonesia di universitas lagi gitu. Dan mereka, aku nggak nyangka sih, maksudnya mereka terhadap bahasa Indonesia juga antusiasnya gede juga gitu. Mereka serius banget belajar bahasa Indonesia. Dan emang mereka bilang kesusahannya tuh kayak di imbuhan, kayak gitu. Ya. Terus pelafalan juga, mereka kan nggak ada R kayak gitu kan. Mhm. Nah itu mereka lumayan di sana sih. Jadi kalau untuk belakang-belakangnya mereka yang udah bisa itu lancar-lancar banget loh. Jadi kayak kita ngomong itu udah pakai full bahasa Indonesia. Kayak gitu. Hmm. Gitu. Jadi pas ngajarin juga udah full bahasa Indonesia. Kayak gitu sih. Jadi Gitu. Sinta ini eh, jadi dosen bahasa Indonesia di universitasnya apa itu? Ya di salah satu universitas saja di sana. Di Naning ya. Merah. Iya di kota Naning. Ya, jadi dosen bahasa Indonesia untuk mahasiswa Cungkuo, kayak gitu. Ya. Emang ngajar bahasa Indonesia tuh kalau aku pribadi sih, aku kan juga pernah les sih, ngelesin orang Cungkuo yang mau belajar bahasa Indonesia. Itu kalau menurut aku lebih susah ngajar bahasa Indonesia ke orang Cungkuo daripada ngajar bahasa Mandarin ke orang Indonesia. Iya, aku juga setuju. Karena Iya, kan kita nggak karena dapat teori bahasa Indonesia kita nggak ada. benar. Iya, sedangkan kita tuh belajar untuk ngajarin bahasa Mandarin tuh kita dapat dari kita S2 kan. Jadi Mm-mm. mendalam gitu. Sedangkan untuk ngajarin bahasa Indonesia itu kita kan nggak ada dasar teorinya ya, kecuali emang dasar kita, misalnya S1-nya aku ngambil jurusan bahasa Indonesia gitu, S2-nya aku ngambil jurusan bahasa Mandarin gitu, mungkin beda ceritanya.
Tapi karena kita nggak ada dasar teori sama sekali untuk bahasa Indonesia, jadi emang di sana kita juga harus sambil belajar. Itu penting banget ya. Jadi benar-benar pas awal itu aku udah ngomong gitu ke murid-murid aku bahwa kita di sini juga saling belajar ya gitu. Aku juga belajar bahasa Mandarin, kalian belajar bahasa Indonesia dari aku kayak gitu. Karena untuk bahasa Indonesia sendiri itu juga aku ngerasa gak gampang sama sekali ya. Jadi bahasa Indonesia itu ternyata rumit banget. Iya, rumit. Iya, dan apalagi ngajarin ke orang gitu kan. Jadi di sana juga kita bener-bener belajar banget juga kayak gitu. Terus kamu nggak pernah tanya nggak ke mahasiswa kenapa mereka harus belajar bahasa Indonesia? Mereka pengen nanti ada yang jadi translator atau misalnya kerja di perusahaan Indonesia yang di Cungkuo gitu atau sebaliknya sih gitu. Jadi lebih ke jembatan, mereka ya kalau translator kan jembatan kan, perantara juga gitu. Ya, jadi for your information, yes, kalau misalkan sekarang di Indonesia kan juga banyak orang Cungkuo yang invest dirikan perusahaan di Indonesia gitu kan. Jadi banyak yang pekerja asing dari Cungkuo itu datang ke Indonesia untuk bekerja. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia. Nah, kita yang orang Indonesia jangan mau kalah sama orang Cungkuo. Jadi kita harus juga belajar bahasa Mandarin. Benar banget. Intinya nggak ada ruginya sih belajar bahasa itu, beneran. Ini mungkin kita awal-awal belajar bahasa itu kita nggak akan kerasa ya, mungkin kayak kerasa aduh ini susah banget segala macem. Tapi di saat kita udah sampai satu titik yang kita udah bisa komunikasiin itu ke orang, jadi kita komunikasi sama orang tuh udah kita ngomong nih, maksudnya kita udah bukan dalam tahap gimana ya ngejelasinnya. Jadi dalam tahap kita udah bisa nyampain sesuatu apa yang kita mau gitu. Atau misalnya kita ngebantuin orang yang ada perlu, kita kan ngomong bahasa lainnya itu benar-benar kerasanya tuh kayak kebanggaan tersendiri gitu ya. Iya. Dan bukan kesusahan sama sekali sih sekarang, jadi ngerasa beruntung banget gitu, bersyukur banget untuk ya belajar bahasa gitu sih. Yep. Gitu. Oke. Lanjut. Habis itu habis jadi dosen terus resign balik ke Indo. Enggak, jadi gini. Jadi kan itu kontraknya cuma 1 tahun. Jadi itu kontraknya per tahun ya. Jadi emang beres kontrak. Lagi itu aku mikir-mikir sih. Kayaknya ini aku di sana udah terlalu lama deh. Soalnya kan kayak lagi itu S1 ya, lanjut S2, udah gitu kerjaan. Itu aku ngerasa udah saatnya aku pulang. Jadi emang lagi itu ngerasa udah lama kan. Kayak udah kelamaan juga. Terus aku ngerasa oke lah sekarang jadinya pulang. Jadi emang rencana untuk nyari kerja di Indonesia. Oh, gitu. Udah rindu tanah air. Yes, karena sudah terlalu lama meninggalkan tanah air. Terus kerja di Bali ini ya? Iya, di Bali. Sebagai? Ya, sekarang aku kerja di, tadi kan perkenalan awal, aku kerja di online travel agency, tapi nggak sebut merek ya di sini. Jadi karena kita tidak di sponsor. Ya, di salah satu online travel agency yang base di Bali. Gitu. Kayak gitu. Itu Mandarinnya kepake nggak? Ada hubungannya sama Mandarin nggak? Kepake. Karena emang kita ada berhubungan langsung sama orang asli sana juga. Jadi masih kepake sih Mandarin sampai sekarang. Jadi pesan untuk teman-teman walaupun kerja di Indonesia, pokoknya Mandarin pasti kepake sih kalau menurut aku. Apalagi di Bali kan sekarang kayak Bali itu Cungkuo, kayak di mana-mana itu ada Hanzi. Benar. Karena emang wisatawan orang sana juga banyak banget yang kesini. Terus aplikasinya itu kan punyanya Cungkuo kan? Dibilang nggak sebut merek, gimana ini? Kasih tahu lah. Kan, janganlah. Kan nggak sebut merek. Iya, jangan apa itulah. Pokoknya di salah satu itu yang pokoknya pakai bahasa Mandarinnya gitu.
Oke, kita masuk ke tahap terakhir yaitu Q&A. Jadi beberapa hari yang lalu. Gak ngasih tahu pertanyaannya, katanya mau ngasih tahu pertanyaannya. Jadi ini spontan ya guys. Jadi Ini beberapa hari gak lalu. dikasih tahu pertanyaannya sama sekali, gila dia. Terus beberapa hari yang lalu aku udah buka di Instagram, mati videonya. Oke. Iya, lowbat. Aduh. Udah buka di Instagram. Iya. Q&A, terus banyak banget yang tanya nih, ada ribuan. Oh gitu. Ada gila ribuan, ya sekarang. Tapi kita pilih 3 aja lah, 3 atau 4. Udah dari jadi ribuan. YouTuber. Lihat. terus. Enggak sih, emang cuma 4 orang yang tanya. Oke. Ini dari Cia Li CIALIE. Dia tanya di bidang pariwisata, step by step-nya sampai bisa kayak sekarang, kayak apa yang diperluin mulai dari sekarang. Jadi dia ini mahasiswa aku sih. Jadi dia sekarang semester 3. Nah itu apa aja yang perlu disiapin? Kayaknya dia berniat kerja di bidang pariwisata. Oh, wait. Dia sekarang jurusan apa? Bahasa Mandarin. Oh, dia jurusan bahasa Mandarin dan berminat di bidang pariwisata. Step-stepnya apa yang perlu disiapin dari sekarang? Boleh jujur nggak sih? Iya dong. Berarti dari tadi bohong semua dong. Nggak, maksud aku ya siapin aja bahasa kamu sebaik-baiknya gitu. Maksudnya untuk nanti terjun ke dunia pariwisata atau enggaknya, itu soalnya gini ya, kan sebenarnya bidang pariwisata tuh luas banget kan. Misalnya kayak kamu mau bawa tour gitu, itu kan sebenarnya di bidang pariwisata juga kan. Dan itu kayak ya di sana kamu perlu apa? Kan yang paling penting sebenarnya bahasanya kan, sama gimana cara kamu membawa diri kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau terjun ke dunia hotel misalnya, nah itu di sana ya beda lagi. Kalau misalnya hotel biasanya kan nyari orang yang emang ada background untuk perhotelan kayak gitu kan. Baru mereka nyari yang bisa bahasa Mandarin kayak gitu. Tapi kalau misalnya di bidang pariwisata, ke Bali oke banget sih. Kalau emang mau terjun di pariwisata. Intinya kalau ke Bali mau bidang pariwisata dan kamu bisa Mandarin, itu di sini oke gitu. Peluang kerjanya besar lah ya kalau di Bali. Iya, peluang kerjanya besar. Jadi persiapkan bahasamu dengan baik. Ya intinya bahasa Mandarin lah. Dipersiapkan dengan baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ferry Maru. Oke. Dia tanya, udah belajar sejak kelas 5 SD, tapi nggak pernah paham sama Mandarin. Apa saya yang salah ya, Laus? Oke. Berarti dia belajarnya di Indo ya kalau gitu? Iya, itu balik lagi sih. Tadi kita kayak di depan udah ngomongin juga, kalau bahasa itu kan perlu dipakai ya. Dan kebanyakan kalau misalnya kita belajar Mandarin di Indonesia itu, kita cuma pakai pas di tempat les aja gitu. Jarang, mungkin sekarang, jadi kalau kita pas di rumah, kita tetap pakai bahasa Indonesia gitu kan. Kecuali emang yang di rumahnya ada pakai bahasa Mandarinnya gitu. Itu mungkin lebih gampang untuk ingat juga gitu. Tapi emang bahasa itu harus dipakai sih. Dan kalau misalnya kamu nantinya misalnya ada plan, ada rencana untuk ke Chungguo gitu ya, kamu itu bakal pokoknya bahasa kamu itu bakal majunya cepat banget sih dari semua aspek. Dari semua aspek, karena kamu dipaksa untuk ya kamu harus bisa hidup gitu dengan bahasa lain selain bahasa ibu kamu. Iya, jadi itu kalau sekarang kamu kelas 5 SD terus kamu udah belajar bahasa Mandarin terus kamu kamu ngerasanya nggak bisa itu nggak masalah sama sekali. Bukan. Dia bukan kelas 5 SD. Dia temen aku kuliah. Oh, bukan kelas 5 SD. Terus tadi kelas 5 apaan? Dia itu temen aku kuliah waktu S1. Dia belajarnya udah dari kelas 5 SD, tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Oh, sampai sekarang gimana? Kayaknya sekarang sih udah nggak kepake sih. Dia sekarang di Korea.
Tuh kan. Ya itu berarti itu beda judulnya lagi. Pokoknya kalau bahasa itu harus dipakai sih. Jadi kalau misalnya sekarang dia ke Cungko atau misalnya dia kuliahnya jurusan S1, menurut aku bukan jurusan S1, belajar ke Cungko untuk belajar bahasa gitu. Itu bakal majunya cepat banget. Gitu. Ya, karena lingkungannya itu yang mendukung ya. Lingkungan itu yang penting. Iya. Benar. Lingkungan tuh mendukung banget, apalagi ke negara asal bahasanya itu. Iya. Kalau misalkan di Indonesia tapi nggak kepake, sama aja. Karena bahasa itu harus diaplikasikan. Nggak bisa cuma dihafal, habis itu nggak dipakai, pasti hilang. Iya. Lanjut, pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya agak aneh. Pertanyaan terakhir. Ketiga ini. Ketiga. Iya. Dari adik kelas kita, dari Renda. Kenal kan sama Renda? Kenal dong. Kenal pastinya. Hai Renda. Gimana caranya? Pertanyaannya lucu. Gimana caranya? Gak gimana-mana belajar bahasa Mandarin. Gimana? Apa sih kata-katanya bingung? Gimana caranya? Gak gimana-gimana belajar bahasa Mandarin. Gimana caranya biar HSK 6 bisa 299? Anda halu. Itu gimana, Renda? Pertanyaannya, nggak mungkin gitu. Renda, Anda kalau halu. Ini gimana HSK itu? Oh ya, HSK itu kan kok harga sih? Udah mulai halu kan. Jadi nilai sempurnanya itu kan 300. Itu 300 kan dibagi 3 ya. Jadi ada listening, writing, sama reading, speaking writing. Ya. Mana ada speaking itu kan? Anda udah mabok. Itu HSKK. Ya. Itu jadi dibagi 3 itu. Jadi itu masing-masing poinnya 100, 100, 100. Jadi kalau ya full 300 gitu. Tapi HSK 6 itu ya itulah ya udah pernah mengikuti itu HSK 6 itu HSK 6 itu level ngebuat kepala cenut-cenut ya. Ngebuat kepala cenut-cenut sih. Cuman harus cobalah. Tapi aku mungkin bisa jawab sih pertanyaannya Renda ini. Dia kan iya, coba dijawab. Gimana caranya, nggak gimana-gimana belajar bahasa Mandarin, gimana caranya biar HSK 6 bisa 299. Caranya yaitu Anda pindah ke Cungkuo dari kecil. Dari kecil juga, kuliah cukup. Sama ya latihan. Kalau HSK 6 kan kita sebenarnya banyak bukunya juga untuk didengerin sama jawab pertanyaan. Itu belajar sih. Enggak, dia kan pertanyaannya nggak belajar tapi bisa 299. Ya udah itu kayaknya nggak mungkin sih, Ren. Pindah ke Cungkuo aja. Kalau ke Cungkuo ntar jadi orang Cungkuo kan nggak perlu belajar tapi udah bisa. Ya kan? Oh ya, kalau iya. Kita kan ke Cungkuo itu kan kita kan statusnya masih orang luar tuh. Kita tetap bisa ikut HSK sih. Soalnya kalau kita udah jadi orang Cungkuo bisa ikut HSK. Gitu. Ikut, mereka kalau yang Shaoshu Mincu tetap ikut. Tetap ikut? Beberapa. Oke. Ada terakhir sih, tapi nggak penting ini. Tadi gue apa ya, Sok? Ini nggak penting banget. Dari Rumit Aku Tercinta. Yaitu dari David Charles. Nggak ada pertanyaannya sih. Pertanyaannya, dia cuma nulis E-nya panjang banget. Oh, hai Ko David, happy wedding ya. Happy wedding Ko David. Iya, kita udah lama banget gak ketemu kok. Berarti aku tahun kemarin ketemu dia ke Malang. Oke. Belum ketemu lagi sih. Oke. Terakhir, ada pesan-kesan untuk para orang-orang yang menonton tentang apapun. Tentang apapun. Ini karena berhubungan sama Mandarin, jadi aku pesannya tentang seputar itu ya. Jadi teman-teman yang ada plan untuk kuliah keluar, pokoknya jangan takut sama sekali. Gitu. Jangan ya dipikirin boleh, cuma maksudnya kita di sana yang udah lumayan lama gitu kan. Kita benar-benar ngedap semua maksimal gitu.
Jadi bahasa dapat iya, temen iya, semuanya, dan aman juga ya di sana. Kayak guru-guru itu di sana baik banget sih. Mereka kayak nganggap kita anak sendiri gitu ya. Jadi kita kalau ada masalah apa juga bisa cerita ke dosen kita di sana gitu. Terus apa lagi ya? Wait, aku kayak lupa sih. Oh ya, untuk Udah sekarang di-briefing menurut aku kesempatan kerja untuk bisa kita belajar bahasa Mandarin ya. Terus kesempatan kerja kita untuk kedepannya, kalau menurut aku pribadi itu jauh lebih besar. Gitu. Jadi kayak sekarang tuh banyak kan ya seumuran kita ini, ya kan. Pokoknya kita kan udah nyari kerja juga. Nah itu kita bisa bahasa Mandarin itu benar-benar nilai plus. Kan untuk kamu sendiri Mandarin gitu. Jadi belajar bahasa Mandarin pokoknya best lah pokoknya. Ya, jadi kalau belajar bahasa Mandarin itu kesempatan kerjanya pasti lebih besar. Karena sekarang China itu sebagai udah bisa dibilang pusat ekonomi dunia lah. Itu Cungko. Iya. Gitu. Jadi yang kalau tadi Sinta bilang seumuran kita, kenapa Sinta? Mohon maaf, kita umur 19-20 kan kita ya? Oh iya, kita masih muda sih ya. Mohon maaf, salah. Maksudnya seumuran kita kan udah, kita ini juga zamannya udah kerja juga, nyari-nyari kerja juga kan. Jadi kita emang kita nyari kerjaan tuh ya ke banyak tempat gitu kan. Dan emang mereka kalau kita bisa bahasa Mandarin itu benar-benar nilai plus sekarang. Jadi apapun jurusan kalian, kalau misalkan jurusan kalian komputer, apalah farmasi, segala macam, kalau misalkan bisa Mandarin itu nilai plus buat kalian. Iya. Sama jangan takut juga. Misalnya nih, ini aku S1-nya udah ngambil jurusan A misalnya gitu ya, jurusan IT misalnya. Terus gimana nih, bisa nggak untuk belajar bahasa Mandarin? Itu bisa banget. Jadi kayak bisa banget kamu misalnya. Iya, gitu kan. Jadi itu bisa banget. Pokoknya jangan takut untuk belajar bahasa dari awal. Dan kamu bisa ngerasa, aduh ini kayaknya umur aku kayak udah terlalu gede deh. Atau udah kayaknya susah sih buat belajar bahasa baru gitu ya. Itu enggak sama sekali. Maksudnya jangan pikirin itu gitu. Gak ada kata terlambat untuk belajar hal baru. Gak ada kata, bener banget. Gitu. Oke. Thank you Mojo hari ini. Oke. Sama-sama. Semoga bisa. Udah gak direkam kan? Direkam ini. Direkam. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi juga. Walaupun kita sambil ngobrol ya sebenarnya. Ya, kita sebenarnya ini semacam nostalgia. Ya bisa dibilang itulah nostalgia 4 tahun lalu ya. Gila waktu banget. Ya. Intinya kita masih umur 20. Iya, jadi jangan salah fokus ya guys. Kita masih muda loh di sini. Oke. Thank you semua. Oke. See you.